Dia pernah bersinar, bukan karena ingin, tapi karena diminta. Wajahnya jadi sampul, kata-katanya jadi kutipan, tapi hatinya sunyi, dilipat rapi di antara undangan gala dan senyum yang harus selalu siap. Pagi itu, Alma duduk di pojok kamar hotel lantai 43, di sebuah kursi beludru yang terlalu mewah untuk disentuh. Langit Jakarta mendung, kaca jendela dipenuhi embun yang menahan pandangannya ke dunia luar, seolah ikut menjaga jaraknya dari kebiksingan kota dan keputusan yang tak pernah ia pilih. Di meja, secangkir kopi espresso dingin tak tersentuh sejak disajikan. Ponselnya terus bergetar. Agenda, undangan rapat, pesan-pesan singkat dari orang-orang yang menyebutnya wakil perempuan modern. Kata-kata besar yang terasa hampa saat diucapkan orang-orang yang tak pernah benar-benar mendengarnya bicara. Semua bunyi itu baginya hanya satu hal, perintah. Di antara notifikasi dan pengingat acara, ia hanya ingin satu hal pagi itu, diam. Tapi bahkan diam pun kini terasa seperti bentuk perlawanan. Di dunia yang menuntutnya tampil setiap hari, Alma mulai bertanya, siapa yang akan peduli jika ia berhenti muncul? Ia baru saja dinobatkan sebagai wajah nasional wanita inspiratif oleh salah satu media arus utama, pilihan langsung dari tim komunikasi keluarga suaminya. Gambar dirinya terpampang di layar LED sepanjang gedung, dengan senyum yang dirancang sedemikian rupa oleh make-up artis, bukan oleh keinginan hati. Alma duduk di ruang rias setelah acara, dikelilingi bunga mawar putih dan kartu ucapan dari tokoh-tokoh publik yang bahkan tak pernah menyapanya secara pribadi. Seorang asisten menawarkan tisu, tapi yang ia butuhkan bukan menghapus air mata, melainkan alasan jujur untuk menangis. Semalam, ia menghabiskan hampir 1 jam di kamar mandi hotel, berdiri di depan cermin tanpa suara, sambil menekan dadanya agar tidak pecah. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa bahagia tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa penilaian. Tapi yang muncul justru kosong, seperti hidupnya kini, indah dari luar, sunyi dari dalam. Alma sadar, gelar inspiratif bisa menjadi penjara jika tak dilandasi kejujuran terhadap diri sendiri. Pagi keempat, ibunya menelpon. Suaranya seperti biasa, tegas, terlatih untuk terdengar optimis, tapi dengan nada terselip yang selalu membuat Alma merasa kecil. Mama lihat kamu di TV tadi malam. Cantik sekali. Jangan lupakan siapa kamu. Kamu sudah di posisi yang semua wanita idamkan. Jangan aneh-aneh. Alma memejamkan mata. Napasnya menggantung. Ia tahu maksud ibunya. Jangan membuat keluarga terlihat buruk. Jangan berulah. Jangan jujur. Ia menatap langit-langit kamar hotel yang putih bersih, kosong, seperti halaman yang tak pernah diizinkan ia tulisi dengan kata-katanya sendiri. Kalimat ibunya berputar seperti mantra lama yang ia hafal di luar kepala. Sebuah cara halus untuk mengatakan, diam itu lebih aman. Tapi dalam hati Alma bertanya, jika seorang ibu tidak bisa menjadi tempat anaknya bersuara, kemana lagi ia harus pulang? Kadang yang paling mencintaimu pun bisa jadi yang pertama menulikan telinga mereka. Dan Alma mulai lelah mencintai semua orang sambil melupakan dirinya sendiri. Di pesta amal yang digelar di ballroom Hotel Megah, Alma melangkah dengan gaun perak berkilau rancangan seorang desainer internasional. Kilau gaunnya memantulkan cahaya lampu gantung kristal, menciptakan ilusi kebesaran yang memukau para tamu. Mereka bertepuk tangan saat ia naik ke podium, menyebutnya ikon pemberdayaan. Kamera berderak,
Wartawan tersenyum palsu, ia tersenyum balik, lebih karena hafal naskahnya daripada merasa bangga. Namun pandangannya tertarik ke sudut ruangan. Seorang perempuan muda, staf dapur, tengah membawa piring-piring kosong. Tangannya cekatan, wajahnya lelah, tapi senyumnya tulus saat menyapa rekan kerja. Senyum itu menusuk Alma lebih dalam daripada semua pujian malam itu. Ia sadar ada bentuk kekuatan yang tak pernah masuk headline. Kekuatan diam orang-orang yang bekerja tanpa sorotan, yang tidak tampil tapi tetap hidup utuh. Dan tiba-tiba semua kata-kata yang disusun PR timnya terdengar seperti lelucon. Malam itu, Alma merasa seperti aktris dalam film yang tak ia pilih. Diperankan dengan sempurna, tapi tanpa naskah yang benar-benar miliknya. "Kenapa kamu tampak murung terus akhir-akhir ini?" tanya suaminya malam itu, saat mereka duduk di ruang suite yang senyap seperti museum. Ia bicara tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada layar tablet, membaca laporan donasi dari acara tadi. Alma menatap cangkir tehnya, uapnya sudah hilang. Ia ingin menjawab banyak hal tentang sepinya menjadi simbol, tentang lelahnya menjadi istri yang sempurna di mata orang asing, tentang hampa yang tumbuh meski semua impian sudah terwujud. Tapi dari mulutnya hanya keluar satu kalimat pelan dan jujur. "Aku belajar tersenyum hanya untuk kamera." Kalimat itu menggantung di udara, tak ditangkap, tak dibalas. Ia tahu suaminya tak suka kalimat tanpa solusi. 10 menit kemudian ia tidur sendiri. Ia tidak menangis, tidak pula marah, hanya diam. Dan dalam diam itu, Alma menyadari sesuatu yang menakutkan. Lebih mudah membahagiakan jutaan pengikut di media sosial daripada membuat satu orang yang tidur sekasur merasa ingin mendengarmu. Rasanya seperti hidup di rumah kaca. Semuanya terlihat indah dari luar, tapi retak di dalamnya nyaris tak terdengar. Hari ketujuh, subuh datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin Alma yang terlalu lama terjaga. Ia melepas baju tidur sutranya, menyampirkan jaket tipis dan keluar ke balkon atap hotel. Langit masih gelap, lampu kota berkedip seperti bintang palsu yang dipasang di bumi. Angin pagi dingin menusuk, membuat matanya berair. Ia berdiri di sana, memejamkan mata, mendengarkan kota bernapas. Tak ada suara notifikasi, tak ada make up artis, tak ada pertanyaan basa-basi dari media. Hanya dirinya, berdiri sendirian untuk pertama kali tanpa panggung. Ia merasakan detak jantungnya sendiri, perlahan tapi mantap. Sebuah ritme yang bukan untuk dipertontonkan, hanya untuk dikenali. Dan di detik itu ia sadar inilah rasa hidup yang selama ini hilang. Bukan di karpet merah, bukan di konferensi pers, bukan di balik feed Instagram, tapi di saat-saat sunyi tanpa saksi. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa utuh dan sekaligus sangat rapuh. Tapi mungkin memang harus retak dulu untuk bisa pulang ke diri sendiri. Manajernya mengetuk pintu kamar pagi itu. Cepat 3 kali, nada khas darurat media. Alma membukakan pintu sambil mengikat rambutnya. Tanpa basa-basi, sang manajer meletakkan iPad di meja. Di layar, wajah Alma terpampang di berbagai headline. Alma menghilang di tengah jadwal padat. Mood swing? Publik mulai bertanya. Dari ikon menjadi tanda tanya. "Selamat," ucap manajernya datar. "Kamu trending, tapi kamu juga dijadikan meme." Alma mendekat, menatap satu gambar editan. Dirinya duduk di balkon, disandingkan dengan caption sinis. Ia tidak marah, tidak juga kaget. Ia justru tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena lelah. "Lucu ya," katanya pelan. "Dunia lebih takut pada perempuan yang diam daripada yang bicara."
Manajernya tak menjawab. Ia sibuk menyiapkan pernyataan klarifikasi. Tapi Alma sudah tahu, diamnya kini adalah bentuk suara, dan ia mulai menyukai betapa kacaunya reaksinya. Karena untuk pertama kalinya, ia bukan lagi versi aman dari diri sendiri. Malam itu, kamar hotel kembali sunyi setelah segala kegaduhan berita online mereda. Alma menyalakan lilin kecil di meja, bukan untuk pencahayaan, tapi untuk perasaan. Ia butuh sesuatu yang nyata, yang bisa redup dan padam tanpa harus diberitakan. Di hadapannya terbuka sebuah jurnal kulit coklat tua. Halaman pertamanya masih kosong. Ia menulis dengan pena hitam, lambat dan ragu, seperti orang yang baru belajar jujur. Satu kalimat muncul, "Jika semua orang mencintaiku karena apa yang kulakukan, siapa yang mencintaiku karena siapa aku sebenarnya?" Ia berhenti, menatap kata-katanya sendiri, seolah itu ditulis oleh orang asing yang ia kenal tapi lama tak ditemui. Ia mengingat ulang tahun pernikahannya, pidato suaminya di depan media, kado mewah, tapi tidak ada satupun pertanyaan sederhana seperti, "Apa kamu bahagia?" Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa lebih banyak orang menghormatinya karena fungsinya, bukan karena jiwanya. Alma menutup jurnal perlahan. Di luar kota masih menyala, tapi di dalam dirinya ada cahaya kecil yang mulai belajar bertahan, bukan untuk dilihat, tapi untuk dirinya sendiri. Hari ke-10, Alma menyamar. Hoodie hitam, masker besar, kacamata gelap. Ia keluar dari hotel lewat pintu servis belakang tanpa pengawal, tanpa naskah. Tujuannya sederhana, kabur meski hanya untuk sebentar. Ia menuju kafe kecil di sudut kota yang dulu sering ia kunjungi sebelum semuanya berubah. Sebelum gelar, kamera, dan ekspektasi. Di sana, ia bertemu Raya, teman kuliah yang kini bekerja sebagai penulis lepas, hidup sederhana tapi utuh. Mereka duduk di meja pojok, tertawa tentang masa lalu, tentang tugas yang terlambat dan cinta pertama yang kini jadi politisi. 2 jam berlalu seperti 5 menit. Tidak ada yang membahas image, program sosial, atau berita viral. Hanya 2 perempuan yang pernah muda dan bebas, berbagi ingatan dan senyuman tanpa syarat. Alma menyadari betapa ringannya tubuhnya saat ia tidak sedang berperan. Sore itu, ia menatap wajah Raya dan berpikir, inilah rasa hidup yang tak bisa dibeli oleh pencitraan. Untuk sesaat, ia lupa bahwa ia adalah seseorang yang terus diawasi. Ia hanya menjadi Alma, dan itu terasa seperti pulang. Sore itu, saat langit mulai redup dan hujan belum jadi turun, Alma menerima pesan dari suaminya. Kalimat pendek, padat, tanpa sapa. "Kamu terlalu liar belakangan ini." Ia menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Jari-jarinya mengetik perlahan, tidak karena ragu, tapi karena ia ingin setiap hurufnya sampai. "Aku baru mulai mengenal diriku." Tak ada balasan, hening, tapi tidak ada ketakutan. Alma berdiri di depan cermin. Ia melepas anting berlian, mencopot bulu mata palsu, menghapus sisa lipstik merah yang masih menempel. Perlahan, satu persatu lapisan peran ia buang. Wajah di cermin terlihat lelah tapi nyata. Mata itu tak lagi menari untuk kamera. Ia teringat malam-malam saat dirinya merasa bersalah hanya karena ingin menyendiri. Saat ia menyesal karena jujur. Tapi hari ini, ia memilih berkata cukup. Bukan karena ingin melawan, tapi karena ingin pulih. Pesan singkat itu menjadi pembatas antara siapa Alma selama ini dan siapa ia ingin menjadi. Dan mungkin untuk pertama kalinya, ia tak peduli apakah suaminya mengerti atau tidak. Keesokan paginya, berita tentang Alma kembali meledak. Kali ini bukan soal prestasi, tapi tentang ketidakhadirannya di sebuah acara besar yang katanya ia wajib hadiri. Media gosip mengambil alih percakapan publik.
Alma tidak stabil. Sumber terdekat ungkap perubahan sikapnya. Istri tokoh nasional menghilang dari agenda kenegaraan. Ia membaca semuanya tanpa tergesa. Setiap kalimat terdengar seperti upaya panik untuk mengembalikan Alma ke dalam kotak yang sudah dibuatkan untuknya sejak lama. Satu meme menampilkan fotonya sedang duduk di balkon, disandingkan dengan caption, "Dari ikon jadi drama." Ia menatap gambar itu lama, lalu tersenyum. Bukan senyum luka, tapi semacam kelegaan aneh. Mereka mengira Alma kehilangan arah, padahal ini pertama kalinya ia berjalan bukan karena digandik, melainkan karena memilih sendiri kemana kakinya melangkah. Ia sadar, dunia tidak pernah tahu cara menghadapi perempuan yang tidak minta maaf karena menjadi dirinya sendiri. Dan jika menjadi tak stabil berarti ia bebas, maka biarlah dunia menyebutnya begitu. Sore itu, Alma diundang untuk hadir di sebuah wawancara eksklusif media ternama jam tayang utama. "Kami ingin mendengar langsung dari Anda, dari hati," kata produsernya lewat telepon. Dulu, Alma mungkin akan tersanjung, tapi kini ia hanya bertanya, "Dari hati saya atau dari versi yang kalian bisa jual?" Mereka tertawa kecil, tidak menjawab. Ia pun menolak. Setelahnya, ponselnya terus berdering. Manajer panik, asisten mengingatkan kontrak, bahkan ibunya menelpon 2 kali. Tapi Alma tidak goyah. Ia sedang membaca buku tua yang pernah ia beli 5 tahun lalu, tapi tak pernah sempat disentuh. Perempuan yang memilih diam bukan berarti kalah. Mungkin ia sedang membangun bahasa baru yang tidak semua orang siap mengerti. Kalimat itu menampar dan memeluknya dalam waktu bersamaan. Hari itu, Alma memutuskan satu hal. Ia tidak lagi hidup untuk menenangkan orang lain. Ia tak akan menjelaskan setiap langkahnya, tak akan meminta maaf karena tak sesuai ekspektasi. Karena kadang, keberanian terbesar seorang perempuan bukan berteriak, tapi berhenti menjawab. Hari ke-14, hujan turun deras, membasuh kaca jendela kamar hotel seperti tisu yang menyeka sesuatu yang lama menempel. Alma duduk bersila di lantai, tanpa make up, tanpa gaun mahal. Di sekelilingnya koper-koper masih tertutup. Ia belum memutuskan akan pergi kemana, dan anehnya, itu terasa membebaskan. Ia menulis lagi di jurnalnya. Tangannya lebih ringan, tulisannya lebih utuh, tak lagi mencari kata-kata bijak. Hanya kejujuran kecil yang bisa ia genggam sendiri. Salah satu catatannya hari ini, "Aku tak perlu jadi panutan, aku hanya ingin menjadi nyata." Ia berhenti, menatap halaman yang mulai penuh, tak sempurna tapi jujur, dan itu cukup. Hari itu ia menelpon Raya. Mereka bicara soal hal-hal remeh, tanaman, lagu lama, kopi bubuk murah yang justru lebih enak dari sajian hotel bintang 5. Alma tertawa, bukan karena harus, tapi karena ingin. Dan saat ia mematikan ponsel, tak ada notifikasi yang ia tunggu. Yang ia tunggu hanya sunyi, bukan untuk melarikan diri, tapi sebagai ruang aman untuk tumbuh pelan-pelan. Pagi itu, Alma duduk di meja sarapan hotel, sendirian, tanpa asisten, tanpa jadwal. Di sekelilingnya tamu-tamu lain lewat begitu saja. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada lirikan, tidak ada bisik-bisik, tidak ada permintaan foto. Untuk pertama kalinya, Alma merasakan nikmatnya menjadi anonim. Ia menikmati sarapannya perlahan. Setiap suapan terasa seperti hak, bukan sekedar jeda dari tanggung jawab. Di mejanya hanya ada 3 hal: secangkir teh hangat, buku catatan kecil, dan ponsel yang sengaja dimatikan. Ia tak sedang menanti siapapun, ia hanya hadir, penuh, utuh di tubuhnya sendiri. Beberapa minggu lalu, ini akan terasa seperti kegagalan. Kini, ini terasa seperti kemenangan. Alma menyadari, ia tidak perlu memulai perang besar untuk berubah. Ia hanya perlu berhenti mengikuti aturan yang tidak pernah ia setujui sejak awal. Kepergiannya bukan pelarian, keputusannya bukan pemberontakan.
Ia hanya memilih untuk hidup dengan tenang dan dalam dunia yang terus berisik. Itu adalah tindakan paling radikal. Hari ke-15, Alma check out dari hotel tanpa pengawalan, tanpa koper mewah, tanpa rencana. Ia hanya membawa ransel kecil berisi pakaian sederhana, jurnal, dan buku yang belum selesai dibaca. Di lobi, seorang petugas menyapanya ramah tanpa tahu siapa dia. Alma membalas dengan senyum tulus. Senyum yang tidak lahir karena kamera, melainkan karena ia merasa ringan. Tak ada konferensi pers, tak ada siaran langsung, tak ada pernyataan resmi. Hanya langkah kaki yang ia arahkan sendiri ke arah yang belum pasti. Ia tidak kembali ke rumah dinas, tidak juga ke penthouse ibunya. Ia menyewa kamar di kota kecil dekat laut, di mana suara ombak lebih keras daripada opini publik. Di malam pertama di tempat barunya, Alma menulis satu kalimat di jurnal. Aku tidak hilang, aku akhirnya ditemukan. Lalu ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidur dengan tenang, tanpa peran, tanpa naskah, hanya sebagai dirinya, Alma, dan itu akhirnya cukup.